Di tengah sorak-sorai ribuan pendukung kampanye salah satu calon presiden yang ada di Kolombia ya ini ya. Ini ada 3 peluru yang menembus udara pada saat itu. Dan salah satunya ini menancap di kepala calon presiden Kolombia, yaitu adalah yang bernama Miguel Iturbide, salah satu calon presiden yang ada di Kolombia. He was delivering a speech. Suddenly, multiple loud bangs rang out. Uribe winced and crumpled to the ground. Ingat, beliau ini bukan sekedar politisi biasa ya. Ini adalah simbol perubahan nasional yang ada di sana. Simbol harapan dan simbol perlawanan terhadap oligarki lama dan kekuasaan kotor yang berselimut demokrasi di Kolombia ini. Tapi harapan itu ternyata kini terbaring koma, berlumur darah di sebuah rumah sakit di Bogota. Pertanyaan besarnya sekarang, siapa yang ingin diamati? Kartel narkoba, oligarki politik, atau kekuatan asing yang takut akan Kolombia yang bangkit lagi nantinya? Makanya di video kali ini, saya akan membongkar lebih dari sekedar penembakan saja. Kita akan bicara tentang duka lama di Kolombia ini, perebutan kekuasaan, dan bahaya demokrasi dunia yang sedang runtuh sekarang. Karena jika Kolombia yang katanya ini demokrasi saja bisa berdarah seperti ini, lalu negara mana yang aman dari peluru kekuasaan sekarang? Kalau kita bicara tentang Miguel Iturbide, kita di sini itu gak sedang bahas politisi biasa saja. Namun di belakang namanya aja, ini udah bikin banyak orang Kolombia itu langsung mengerjitkan dahi. Yang mana namanya kan Iturbide, adalah cucu dari mantan Presiden Julius Cesar Iturbide Ayala, salah satu tokoh besar di era 70-an dulu, yang cukup kontroversial sekali, karena dikenal dengan gaya pemerintahan yang otoriter. Tapi jangan lupa, beliau juga tegas soal stabilitas nasional yang ada di sana. Kalau kita lihat, ayahnya sendiri ini adalah diplomat. Sementara ibunya, yaitu adalah Diana Iturbide, adalah jurnalis yang ternama di sana, yang diculik dan tewas tragis saat operasi pembebasan sandera di masa kelam kekuasaan Pablo Escobar. Jadi Miguel ini tumbuh besar bukan hanya di tengah keluarga politisi saja, tapi juga di tengah trauma kekerasan negara dan kartel yang terjadi di sana. Dan mungkin itu yang membentuk karakternya sekarang. Keras, vokal, dan cenderung anti kompromi terhadap korupsi dan jaringan narkotika. Sebelum kita membahas lebih dalam ya, kita lihat dulu karir politik Miguel ini. Yang mana Miguel ini kan termasuk fenomena baru. Dia sangat muda, baru umur 39 tahun. Bergaya bersih, dan meskipun berasal dari keluarga elit, dia tuh kayak tampil seperti kayak anak muda reformis biasa. Dia sempat jadi sekretaris pemerintah Bogota, lalu masuk Senat lewat Partai Konservatif, Kontrol Demokratiso. Kalau di Senat, Miguel ini tuh dikenal sebagai orang yang kayak sering berseberangan dengan ide populis dari Presiden Gustavo Petro pada saat itu. Ia sangat kritis sekali terhadap pengeluaran negara yang boros, vokal soal keterbukaan pasar, yang mendukung sektor private untuk lebih terlibat dalam pembangunan di sana. Dan yang lebih menarik ya, Miguel Uribe ini itu kayak sering dilabeli sebagai anak emas liberal konservatif, tapi juga jadi magnet dukungan dari kalangan urban, profesional muda, dan pelaku ekonomi digital. Buat banyak warga Bugatti dan kota-kota besar lainnya, dia adalah harapan baru. Orang yang berani ngomong belak-belakan soal kegagalan pemerintah, tapi tetap rasional dan tidak meledak-ledak. Tapi inilah yang bikin dia bahaya. Bukan buat rakyat, tapi buat mereka yang nyaman dengan sistem lama. Karena Miguel ini terlalu lulus untuk dunia politik yang bengkok. Dia terlalu berani untuk kartel yang terbiasa beri kekuasaan. Dan dia terlalu visioner untuk elit-elit tua yang ingin mempertahankan status quo-nya. Jadi kalau sekarang ada yang coba menyingkirkan dengan peluru, kita patut bertanya, siapa sebenarnya yang merasa terancam oleh Miguel Iturbide ini? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin banyak orang itu gelisah dan diam-diam juga penasaran. Apakah penembakan ini murni kriminalitas atau justru manuver politik tingkat tinggi? Karena jujur aja ya, di negara-negara seperti Kolombia, yang sejarah politiknya ini penuh plot twist sekali, kudeta diam-diam, dan perang gelap intelijen, ini sangat sulit buat percaya bahwa semua ini hanya kebetulan saja. Makanya beberapa pengamat politik dan para analis ini mulai mengangkat kemungkinan bahwa penembakan ini adalah semacam false flag operation. Maksudnya gini, bisa saja penyerangan ini direkayasa sebagian, bukan untuk membunuh secara fatal ya, tapi untuk menciptakan efek kejut, menimbulkan simpati publik, dan mengangkat elektabilitas Uribe ini.
Ya kayak Donald Trump yang ditembak di Pennsylvania dulu lah. Makanya apakah Miguel Urip ini tahu soal itu? Belum tentu. Tapi bukan berarti tak mungkin ya ada pihak di sekitarnya ini yang memainkan momen ini, terutama dalam konteks pemilu yang ketat, di mana opini publik itu bisa berubah drastis hanya dalam hitungan hari. Tapi skenario ini ya, ini sebenarnya juga tak kalah mencurigakan. Ada teori bahwa ini adalah upaya dari kekuatan anti-reformasi, baik dari dalam negeri seperti kayak kartel lama, maupun elit politik tua untuk menghentikan Urip ini sebelum dia benar-benar terlalu kuat di sana. Karena elektabilitas Urip ini di sana itu sangat kuat sekali. Dan kalau kita lihat pelakunya saja, ini seorang remaja 15 tahun. 15 tahun pelaku tembakan ini. Terlalu mudah dimanipulasi. Makanya apakah dia pelaku tunggal atau hanya pion dalam permainan yang lebih besar ini? Siapa yang kasih dia senjata dan siapa yang atur pergerakannya? Kalau kita analisa lebih jauh lagi, ini ada suara-suara dari kubu oposisi yang mengatakan bahwasanya ini tuh bisa dimanfaatkan oleh Partai Urip sebagai bahan kampanyenya, menjadikan Miguel ini sebagai martir hidup. Karena simpati publik itu bisa jadi alat legitimasi untuk mendongkrak suaranya, untuk mendongkrak pendukungnya. Dan jangan lupa, Kolombia itu negara yang benar-benar punya pengalaman mengubah korban jadi pahlawan politik. Itu sudah banyak sebelum-sebelumnya yang melakukan praktek kayak gitu. Di sisi lain, kelompok kiri yang merupakan pendukungnya lah. Dengan terjadi ini bisa memainkan narasi. Mereka bisa dorong opini bahwa penembakan ini adalah bukti kekacauan yang disebabkan oleh retorika politik kanan musuhnya yang terlalu agresif. Jadi dua-duanya ini menurut saya ini bisa ambil untung nantinya. Tergantung siapa yang lebih dulu mengendalikan narasinya. Jadi kalau pendukungnya ini bisa melakukan narasi bahwasanya penembakan ini merupakan upaya untuk menghentikan Uribia ini, itu untuk tidak mencalonkan sebagai presiden. Kemudian di sisi lain, dari kelompok musuhnya ini bisa membuatkan narasi bahwasanya penembakan ini merupakan manipulasi agar bisa menarik suara-suara rakyat dan simpati publik di sana. Jadi kedua narasi ini bisa dipakai nanti di sana. Dan dari dua narasi ini, siapa yang lebih kuat, maka mereka yang akan menang nantinya. Karena ini merupakan puncak narasi untuk menarik suara rakyat yang ada di sana. Coba kita mundur sebentar ya, dan lihat pola besarnya sekarang. Kalau kita lihat, Miguel Urip ini bukan satu-satunya politisi reformis yang nyaris mati atau bahkan benar-benar dibunuh saat mencoba mengguncang sistem lama ini. Karena kita udah pernah lihat, kayak Shinzo Abe yang ada di Jepang, yang ditembak di ruang publik karena sikap politiknya yang terlalu kuat dan berpengaruh. Kita juga masih ingat Robert Fico di Slovakia yang baru-baru ini tuh juga kena tembak. Bahkan di Amerika Serikat pun, negara yang katanya itu demokrasi paling mapan. Kita lihat RFKJR. Bagaimana masih RFKJR? RFKJR ini merupakan putra dari Robert F. Kennedy, salah satu mantan senat dan Mahkamah Agung pada saat itu. Beliau ini itu dikawal super ketat sekali. Karena sejarah keluarganya saja ini dipenuhi darah politisi yang sangat dibungkam sekali. Dan kita lihat yang kemarin aja yang viral Trump pada saat kampanye di Pennsylvania yang ditembak itu. Syukurnya dinoleh kanan. Makanya ada fun fact. Saya itu ingat obrolan saya dengan teman saya. Teman saya itu nanya kepada saya, kenapa Donald Trump itu bisa menang jadi presiden? Ya kata saya, karena Donald Trump mendapatkan suara lebih banyak dari lawan calonnya itu. Salah kata teman saya. Jawabannya adalah kenapa Donald Trump sekarang menjadi presiden? Karena Donald Trump itu noleh kanan. Hah? Noleh kanan gimana? Iya, karena seandainya Donald Trump pada saat ditembak di Pennsylvania kampanye dulu, seandainya gak noleh kanan, Donald Trump itu secara logika dia akan mati. Jadi dia akan bisa jadi presiden. Oh, benar juga ya. Jadi fun fact, Donald Trump bisa jadi presiden sekarang itu karena Donald Trump noleh kanan. That simple this. Kembali ke pembahasan ya. Ingat ya, ini bukan soal Kolombia lagi. Ini soal tren global sekarang. Semakin keras seorang tokoh itu menentang oligarki, kartel, atau sistem mapan, semakin besar kemungkinan dia jadi target nyata. Dulu, mungkin pembunuhan politisi itu dilakukan diam-diam, yaitu menggunakan racun, sabotase, atau disamarkan sebagai kecelakaan. Tapi sekarang, ini sudah terang-terangan sekarang. Di depan publik, seolah ada pesan yang ingin disampaikan ke dunia. Jangan macam-macam dengan sistem. Itu dunia ini sangat kacau sekali sekarang. Dan sayangnya, masyarakat global itu seperti kayak terpecah sekarang. Yang satu bilang ini kriminal biasa, yang lain curiga ini adalah konspirasi. Tapi jarang sekali ada yang benar-benar menyelidiki sampai ke akarnya. Padahal ya, di balik tiap peluru yang ditembakkan ke seorang reformis itu, ini ada sinyal bahwa perubahan itu mahal, bahkan bisa dibayar dengan nyawa sendiri. Sekarang coba kita bayangkan, kalau ini terjadi di Indonesia, bayangkan ada tokoh muda nih, vokal, bersih,
dan menantang sistem oligarki, lalu tiba-tiba ditembak atau dilenyapkan. Kira-kira ada respon gak kita? Apakah kita akan diam, sibuk berteori di medsos, atau justru jadi bagian dari sistem yang terus menormalisasi kekerasan terhadap pembaharu ini? Makanya dengan adanya penembakan Miguel Urib ini adalah alarm sebenarnya. Bukan hanya untuk rakyat Kolombia, tapi untuk semua bangsa yang masih percaya bahwa perubahan bisa datang lewat jalur demokrasi. Karena nyatanya demokrasi itu sedang dikepung sekarang. Bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh tangan-tangan tak terlihat dari dalam. Ingat, saya di sini bukan mengatakan bahwasanya demokrasi itu sistem yang buruk, enggak. Oke, misalkan sistem demokrasi itu buruk, tapi ini lebih mending buruknya daripada sistem-sistem yang lain. Itu menurut saya. Jadi itulah menurut saya mungkin saya bisa sampaikan mengenai penembakan terhadap calon presiden yang ada di Kolombia ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar jika misalkan punya opini atau pendapat barulah mengenai ini. Apakah penembakan ini merupakan tindak kriminal atau merupakan konspirasi saja? Tulis pendapat kalian juga di kolom komentar. Sampai jumpa eksklusif.